Bicara. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prof. Selamat sore, teman-teman sekalian. Pada hari ini kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Hipertensi pada Remaja Kelas Biologi A Teknik Industri tahun 2021 dengan topik RPS yaitu Sistem Peredaran Darah yang diampu oleh Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, AMD HYP ST MKes IPU. Selanjutnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, yaitu saya sendiri, Muhammad Rafif Yananda dengan NIM 21506070111008 dari Bandung. Perkenalkan, nama saya Dava Putra Syabriansyah dengan NIM 21506070111012 dari Sidoarjo. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Fadila dengan NIM 21506070111047 dari Jakarta. Perkenalkan, nama saya Lutfi Donat Nugroho dengan NIM 21506070111029 dari Semarang. Selanjutnya, berikut ini merupakan daftar isi dari presentasi yang akan dilakukan pada sore kali ini. Selanjutnya, pendahuluan. Terdapat beberapa latar belakang kami mengambil judul hipertensi ini. Yang pertama, penyebab utama kematian di seluruh dunia adalah penyakit tidak menular atau PTM. Menurut WHO pada tahun 2018, PTM bertanggung jawab untuk 38 juta atau 68% dari 56 juta kematian di dunia pada tahun 2012. Salah satu PTM yang memberikan dampak besar pada kematian itu adalah hipertensi. Selanjutnya yang kedua, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019, estimasi jumlah kasus hipertensi di Indonesia sebesar 63 juta orang. Sedangkan angka kematian di Indonesia akibat hipertensi sebesar 427.000 kematian. Selanjutnya yang ketiga, menurut kelompok umur remaja pada riset kesehatan dasar pada rentang umur 18 sampai 24 itu sebesar 13,2% menderita hipertensi. Yang keempat, hipertensi juga bisa menyebabkan bahaya yang cukup serius pada tubuh manusia. Apabila hipertensi tidak dapat terkontrol, maka memungkinkan akan menyebabkan komplikasi dengan penyakit lainnya seperti jantung koroner, stroke, gagal ginjal, penyakit vaskular, dan lainnya. Selanjutnya, tujuan dari kegiatan penelitian kami yaitu yang pertama, untuk mengetahui tekanan darah mahasiswa jurusan Teknik Industri kelas Biologi A tahun 2021. Lalu yang kedua yaitu untuk mengetahui pengetahuan umum mahasiswa jurusan Teknik Industri kelas Biologi A tahun 2021 tentang penyakit hipertensi. Untuk tinjauan empiris, ada 3 penelitian yang kita ambil. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nur Rahmah Fadilah Saumi dan Engkus Kusiner Ahmad pada tahun 2019 yang berjudul Faktor Risiko Hipertensi pada Remaja di Indonesia. Adapun faktor penyebab hipertensi yaitu kualitas tidur, PMTU, dan riwayat keluarga. Lalu yang kedua, ada penelitian yang dilakukan oleh Andra Kurnianto, Denny Kurniadi Sunjaya, Petri Ruluwedra Tarinawan, dan Denny Hilmanto pada tahun 2020 yang berjudul Prevalensi Hipertensi dan Faktor Terkaitnya pada Remaja Indonesia. Prevalensi hipertensi di kalangan remaja Indonesia yang cukup tinggi kemungkinan disebabkan oleh jenis kelamin, riwayat hipertensi di keluarga, status gizi, aktivitas fisik, dan stres. Lalu yang terakhir, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yulia Siswanto, Sigit Ambar Widiawati, Alia Asyura Wijaya, Budi Dewi Salvana, dan Karlina pada tahun 2020, yang berjudul Hipertensi pada Remaja di Kabupaten Semarang, di mana terdapat banyak faktor penyebab hipertensi. Ada yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga pola makan, berhenti merokok, menghindari alkohol, meningkatkan kualitas tidur, dan olahraga teratur. Untuk tinjauan pustaka teoritis, setidaknya terdapat 5 bagian. Yang pertama, definisi.
yaitu menurut Kementerian Kesehatan pada tahun 2018, hipertensi merupakan keadaan meningkatnya tekanan darah sistolik lebih besar dari 140 mm Hg dan atau diastolik lebih besar dari 90 mm Hg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat ataupun tenang. Yang kedua, fakta hipertensi. Fakta hipertensi di Indonesia menurut Tirtasari dan Kodim pada tahun 2019, hipertensi masih merupakan masalah yang cukup besar di Indonesia, sebesar 25,8% penduduk usia lebih besar dari 18 tahun menderita penyakit hipertensi. Yang ketiga, penyebab dari hipertensi. Hipertensi sendiri terbagi menjadi dua berdasarkan penyebabnya, yaitu hipertensi sekunder dan hipertensi primer. Hipertensi sekunder terjadi akibat penyebab yang jelas seperti akibat stenosis arteri renalis. Sedangkan hipertensi primer diperkirakan disebabkan oleh faktor keturunan, umur, jenis kelamin, dan faktor kebiasaan hidup. Yang keempat yaitu umur remaja. Karena pada umur remaja cenderung mencoba hal-hal baru seperti merokok dan minum alkohol. Nah, kebiasaan merokok dan minum alkohol tersebutlah yang dapat menyebabkan hipertensi. Yang kelima, bahaya dan gejala hipertensi. Hipertensi sendiri sering dipandang menjadi faktor risiko utama penyakit cerebrovaskular seperti stroke. Seperti pada penyakit lainnya, hipertensi pada remaja juga memiliki gejala. Di antara gejalanya ialah seperti gejala ringan, yaitu pusing, gelisah, tengkuk terasa pegal, mata berkunang-kunang, dan juga mimisan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu metode literatur review dengan menelusuri artikel berbahasa Inggris Indonesia. Artikel yang digunakan dibatasi 5 tahun terakhir, dari tahun 2017 hingga 2022. Penelusuran dilakukan menggunakan search engine Google dan Google Scholar dengan kata kunci faktor hipertensi remaja dan Indonesia. Pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, dengan mengambil sampel tekanan darah dan pengisian kuesioner untuk menguji pengetahuan umum tentang penyakit hipertensi dari 16 mahasiswa kelas Biologi A Teknik Industri 2021 yang berisikan 11 laki-laki dan 5 perempuan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari kegiatan penelitian kami. Berikut hasil data mengenai tekanan darah sistolik mahasiswa TI kelas A dan tekanan darah diastolik mahasiswa TI kelas A. Berdasarkan diagram tekanan darah sistolik mahasiswa TI kelas A menunjukkan bahwa mahasiswa TI kelas A memiliki tekanan darah sistolik paling banyak pada angka 90 sampai 119 atau dengan persentase 56,3% atau setengah dari jumlah sampel yang diambil. Sedangkan persentase terkecilnya yaitu pada angka lebih dari sama dengan 140 dengan persentase 12,5%. Akan tetapi mahasiswa TI kelas A memiliki kerentanan akan tekanan darah sistolik yang tinggi, yaitu pada angka 120 sampai 139 dengan persentase 31,3% atau sepertiga dari jumlah sampel yang diambil. Selanjutnya, tekanan darah diastolik mahasiswa TI kelas A. Berdasarkan diagram tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa TI kelas A paling banyak memiliki tekanan darah diastolik dengan angka 60-79 dengan persentase 75% atau 3/4 dari jumlah sampel yang diambil. Sedangkan persentase terkecilnya yaitu pada angka lebih dari sama dengan 90 dengan persentase 6,3%. Namun mahasiswa TI kelas A memiliki kerentanan tekanan darah diastolik yang tinggi pada angka 80-89 dengan persentase 18,8%. Next. Berikut hasil dari tes pengetahuan umum penyakit hipertensi yang telah dilakukan oleh mahasiswa TI kelas A. Berdasarkan diagram tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa TI kelas A memiliki rata-rata pengetahuan umum mengenai penyakit hipertensi sebesar 81,2%. Hal tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa TI kelas A sudah cukup paham mengenai penyakit hipertensi secara umum. Dan yang terakhir, berikut diagram frekuensi mahasiswa TI kelas A memeriksa tekanan darah secara berkala. Berdasarkan diagram tersebut menunjukkan bahwa 88% mahasiswa mengaku jarang memeriksa tekanan darah. Dengan begitu, hal tersebut dapat beresiko dalam menjaga kestabilan tekanan darah mahasiswa itu sendiri. Pembahasan tekanan darah sistolik
merupakan tekanan darah pada waktu jantung mengucup atau sistol. Sementara tekanan darah diastolik merupakan tekanan darah pada saat jantung mengendor kembali. Berdasarkan dua diagram tekanan darah mahasiswa teknik industri kelas A, lebih banyak memiliki tekanan darah normal daripada tekanan hipertensi. Hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah mahasiswa TI kelas A lebih banyak memiliki tekanan darah yaitu antara 90 sampai 119 sistolik dan 60 sampai 79 diastolik daripada lebih dari sama dengan 140 sistolik dan lebih dari sama dengan 90 diastolik. Akan tetapi mahasiswa TI kelas A juga memiliki kerentanan penyakit hipertensi atau prahipertensi yang dibuktikan dengan tekanan darah yaitu 120 sampai 139 sistolik dan 80 sampai 89 diastolik sebanyak 31,3% sistolik dan 18,8% diastolik. Selain itu pada hasil data terdapat juga diagram hasil tes pengetahuan umum mengenai penyakit hipertensi. Dari hasil data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa TI kelas A memiliki pengetahuan umum yang baik mengenai penyakit hipertensi. Pada data tersebut juga menunjukkan mahasiswa TI kelas A sudah tahu apa itu hipertensi dan bahaya dari hipertensi. Akan tetapi masih terdapat mahasiswa TI yang belum mengetahui gejala hipertensi, penyebab hipertensi, dan cara mencegah tekanan darah agar tetap normal. Kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan penelitian yang diambil dengan sampel tekanan darah 16 mahasiswa teknik industri kelas A hanya ditemukan sebagian kecil yang mengalami hipertensi, yakni 3 mahasiswa. 1 diantaranya karena tekanan darah diastolik yang tinggi dan 2 diantaranya karena tekanan darah sistolik yang tinggi. Adapun mahasiswa teknik industri kelas A lebih banyak memiliki tekanan darah yang normal dan tekanan darah yang menunjukkan prahipertensi. Sementara hipertensi tidak ditemukan sama sekali terhadap sampel yang diambil. Yang kedua, hasil tes pengetahuan umum menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pengetahuan yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan pemahaman rata-rata 81,25% dari pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian, dalam melakukan pencegahan penyakit hipertensi memerlukan langkah yang tepat dengan memeriksa dan mencegah tekanan darah agar tetap normal, menambah wawasan, melakukan pola hidup sehat dengan menjaga berat badan dan menghindari stres. Bila langkah-langkah tersebut sudah dilakukan dengan baik, tentunya remaja-remaja akan terhindar dari penyakit hipertensi. Next. Berikut ini daftar pustaka yang telah kami gunakan untuk membantu dalam mengerjakan penelitian tersebut. Lalu terdapat lampiran dari penelitian kami. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Bila teman-teman ada pertanyaan, silakan diajukan. Ya, silakan Akmal Fikran. Baik, saya izin bertanya. Mengapa dalam pengambilan sampel itu menggunakan purposive sampling? Mungkin begitu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Akmal Fikran. Mungkin pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin bertanya kembali. Ya, silakan Ahmad Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan materi yang luar biasa dan juga kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasrullah, saya izin bertanya.
Seperti yang kita tahu ya, tadi itu udah dijelasin kalaunya ada beberapa faktor yang menyebabkan hipertensi. Dan beberapa contohnya itu ialah dengan merokok, terus minum minuman beralkohol, serta kualitas tidur yang kurang baik. Namun saya juga memiliki saudara yang mana dia terkena hipertensi juga, cuman dia tidak merokok, tidak minum alkohol, dan secara umum waktu tidurnya itu lumayan teratur, tapi dia sering mengonsumsi garam yang berlebih. Nah, kira-kira apa sih hubungan antara garam dengan hipertensi ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ahmad Nasrullah atas pertanyaannya. Mungkin kita jawab. Mungkin bisa dijawab. Untuk menjawab pertanyaan dari Akmal Fikran, yaitu mengapa dalam pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Sebelumnya dari purposive sampling merupakan pengambilan data menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. Jadi kita menggunakan purposive sampling karena sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih oleh kita sendiri kelompok 2. Ya, sampel tersebut yaitu mahasiswa kelas biologi A Teknik Industri 2021. Apakah sudah menjawab, Akmal? Ya, sudah menjawab. Terima kasih atas jawabannya, Wilfried. Terima kasih. Kemudian saya izin menjawab. Oke, boleh. Silakan. Kemudian saya izin menjawab pertanyaan dari Ahmad Nasrullah. Sebenarnya hipertensi tadi sudah dibagi ya, hipertensi itu penyebabnya ada 2, yaitu hipertensi sekunder dan primer. Hipertensi primer sendiri itu ada banyak faktornya, yaitu yang pertama ada keturunan, umur, jenis kelamin, dan faktor kebiasaan hidup. Nah, faktor kebiasaan hidup tersebutlah yang dapat menyebabkan penyakit hipertensi, yaitu konsumsi garam yang tinggi, kegemukan atau makan berlebihan, stres, merokok, minum alkohol, dan minum obat-obatan. Nah, jadi konsumsi garam yang tinggi tersebut dapat juga menyebabkan hipertensi. Izin menjawab untuk menambahkan dari jawaban Rafif untuk pertanyaan Ahmad Nasrullah. Jadi sebenarnya ada hubungan antara garam dengan hipertensi itu ada ya. Jadi ketika seseorang atau pasien mengkonsumsi garam secara berlebihan, tentunya jumlah natrium terus dalam sel akan bertambah dan itu akan mengganggu keseimbangan dari cairan. Nah, kalau misalnya cairannya ini masuk ke dalam sel, nanti akan berefek kepada pembuluh darah, terutama pembuluh darah arteri. Jadi nanti pembuluh darah arterinya ini akan mengecil diameternya, sehingga nantinya jantung yang bertugas untuk memompa darah harus bekerja lebih kuat lagi dan lebih keras lagi. Makanya nanti ketika pasiennya diukur tekanan darahnya menggunakan tensimeter, pasien ini akan didiagnosa sebagai hipertensi karena tekanan darahnya naik. Gitu. Kira-kira apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baik, terima kasih sudah terjawab. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi kira-kira di sini? Nggak ada ya? Oke, baik. Mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi, sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih telah memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.